Pernah nggak kalian kepikiran, gimana sih dunia bawah tanah jaringan digital itu benar-benar beroperasi? Nah, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Kita nggak bakal buang-buang waktu bahas teori dasar yang ngebosenin, kita bakal langsung bedah sebuah mahakarya teknis dari Justin Sites, yaitu buku Black Hat Python. Siap-siap aja, karena kita bakal ngeliat langsung gimana bahasa pemrograman yang kelihatannya simple banget kayak Python, ternyata bisa diubah jadi persenjataan cyber yang benar-benar mematikan. Coba deh kita mulai dari satu pertanyaan mendasar. Pas ada kasus pembobolan sistem skala besar yang heboh di berita, menurut kalian apa sih ngebedain hacker amatir sama profesional sejati? Pertanyaan ini tuh sebenarnya inti dari seluruh siklus hidup seorang hacker. Ini bukan soal siapa yang punya monitor paling banyak di mejanya atau siapa yang ngetiknya paling cepet loh. Jawabannya itu dirangkum dengan pas banget sama pakar keamanan siber Charlie Miller. Dia bilang gini, perbedaan antara script kiddies atau mereka yang cuma numpang pakai program orang lain sama profesional adalah kemampuan buat bikin alat kalian sendiri. Nah, di penjelasan kali ini kita bakal nyaring taktik-taktik dari SenseChild tadi buat ngebongkar rahasia gimana para pro ini ngebangun senjata ofensif mereka sendiri, bisa langsung adaptasi sama target, dan nembus pertahanan seketat apapun. Masuk ke bagian 1, menyiapkan alat peretas. Oke, mari kita bedah ini. Buat seorang profesional, fondasi utamanya itu bukan puluhan aplikasi mahal, tapi lingkungan kerja yang udah disetting presisi banget, kayak mesin virtual Kali Linux dan lingkungan pengembangan semacam Wing IDE. Gini, di dunia nyata yang berantakan, pas penyerang udah berhasil nembus lapisan luar jaringan perusahaan, mereka tuh nggak bisa bawa alat-alat siap pakai. Nggak ada Wireshark, nggak ada compiler C++. Nah, script kiddies bakal mati kutu di sini. Tapi, karena Python itu hampir selalu udah terinstall di server-server target, Python jadi alat pamungkas. Bahasa ini bikin hacker pro bisa nulis skrip serangan kilat yang langsung cocok sama lingkungan jaringan asing cuma dalam hitungan menit. Lanjut ke bagian 2, menguasai jaringan dan data. Di tahap ini, penyerang mulai memetakan lingkungan target secara diam-diam. Bayangin deh, komunikasi jaringan standar itu ibarat orang lagi ngobrol formal yang rapih dan tertib. Tapi, pas hacker pakai yang namanya raw sockets dan pustaka canggih kayak Scapy, itu tuh ibarat mereka masang mikrofon tersembunyi buat nguping bisikan-bisikan rahasia di tengah ruangan yang rame banget. Mereka pakai taktik kayak IRP poisoning. Ini analoginya mirip kayak nyogok tukang pos buat belokin surat orang lain ke rumah mereka sendiri. Buat motong dan nyuri bisikan tadi, entah itu kredensial email atau kata sandi tanpa enkripsi, dan gak ada satupun yang nyadar. Terus, pertanyaannya, gimana cara mereka tahu mesin mana yang mau diserang tanpa bikin alarm keamanan bunyi? Nah, ini triknya. Skrip Python mereka bakal ngirim jutaan datagram UDP ke port yang emang sengaja ditutup di berbagai alamat IP. Terus, sistem operasi target ini secara naifnya bakal otomatis ngirim balik pesan error ICMP yang bilang, port ini nggak bisa dijangkau. Bam! Cuma dari nerima pesan error itu, hacker langsung bisa konfirmasi kalau mesin tersebut nyala dan aktif. Buat para tim keamanan jaringan, paham soal logika diam-diam ini tuh benar-benar krusial buat ngedeteksi pemetaan jaringan yang biasanya nggak kelihatan. Sekarang kita masuk ke bagian 3, mengeksploitasi kerentanan aplikasi web. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Di jaringan perusahaan modern, aplikasi internal sama portal web itu adalah titik lemah yang paling gede dan sering banget dilupain. Terus gimana Python bisa ngeotomatisasi pembobolan ini? Skrip mereka bakal diem-diem ngambil halaman login target, pakai pustaka Python buat ngebaca formulir HTML, nyolong cookie sesi, dan langsung ngebombardir server pakai request HTTP post berisi tebakan password dari kamus data yang gede banget. Ingat, ini bukan orang ngetik satu-satu ya, ini full otomatisasi tanpa henti. Pastinya, serangan frontal nggak selalu mulus. Kalau targetnya aplikasi yang lebih kompleks, hacker pro ini bakal pakai Jython, yaitu implementasi Python di dalam Java buat ningkatin kemampuan alat standar kayak Burp Suite. Mereka bisa nulis ekstensi custom buat ngacak atau fuzzing protokol internal yang aneh-aneh. Atau mereka manfaatin API public kayak Bing buat nyari server rahasia yang disembunyiin. Bahkan, mereka bisa otomatis nge-scrap semua teks di website perusahaan buat nyusun daftar kata sandi khusus yang benar-benar relevan sama target tersebut. Oke, lanjut ke bagian 4, membangun Trojan berbasis GitHub. Bayangin sekarang hackernya udah berhasil masuk. Tantangan terbesarnya sekarang tuh bukan ngeretas lagi, tapi gimana caranya tetap megang kendali tanpa ketahuan. Nah, di sini kalian harus tahu konsep Command and Control atau C2.
Ini tuh ibarat markas besarnya penyerang buat ngirim perintah dan nerima data curian. Tapi coba deh pikir, kalau kalian punya Trojan di dalam jaringan perusahaan multinasional, gimana caranya kalian ngobrol sama Trojan itu dari luar tanpa ngebangunin alarm firewall miliaran rupiah yang kerjanya ngeblokir IP mencurigakan? Jawabannya benar-benar licik. Mereka sembunyi di tempat terang. Coba saya tanya, firewall perusahaan mana sih yang berani ngeblokir GitHub? Pertas pakai Python buat bikin Trojan yang ngubah repositori GitHub jadi pusat komando mereka. Lewat manipulasi cerdas di fungsi sys.metapath, bawaan Python, Trojan ini bisa narik skrip dan dependensi baru langsung dari repo publik yang kelihatannya sah. Terus, Trojan ngirim balik data curiannya lewat koneksi enkripsi yang aman banget. Buat si penjaga jaringan, itu mah cuma kelihatan kayak traffic kerjaan developer biasa. Pinter banget kan? Dan ini benar-benar ngegambarin betapa serbagunanya anatomi Trojan Windows yang dibikin pakai Python. Serangannya benar-benar modular, mereka tinggal masukin modul sesuka hati. Ada Pi-hawk buat ngerekam semua ketikan keyboard, modul Windows GDI buat diam-diam nge-screenshot layar penuh, sampai URL-BIP 2 dan CTPS buat ngambil dan nyuntik shellcode langsung ke memori tanpa perlu nyentuh harddisk sama sekali. Ngerinya lagi, Trojan ini punya semacam radar internal pakai fungsi get-less-input-info buat ngedeteksi kalau dia lagi jalan di dalam lingkungan forensik. Kalau ketahuan, dia bakal langsung ngebunuh dirinya sendiri. Dan akhirnya, bagian 5, eskalasi hak istimewa dan forensik. Pas data udah kekumpul, langkah terakhir biasanya adalah ngambil alih kendali penuh atas sistem. Disinilah akses tingkat rendah diubah jadi status dewa. Salah satu trik di Windows itu namanya memenangkan perlombaan. Lewat instrumen manajemen sistem, Python bisa mantau dengan presisi kapan script PowerShell atau file batch bakal dieksekusi sama sistem user yang punya kasta tertinggi. Karena kadang admin malas ngatur hak akses file dengan benar, skrip Python ini bakal nyuntik kode jahat pas banget sebelum skrip aslinya jalan. Hasilnya, kode si hacker dieksekusi pakai otoritas paling tinggi di server itu. Tapi yang paling mencengangkan tuh ironinya gini, para hacker malah pakai alat pertahanan jaringan buat nyerang balik sistemnya. Contohnya kerangka kerja volatility. Alat ini aslinya dibikin buat tim forensik nyelidikin malware. Tapi sama hacker, alat ini disulap jadi senjata memori ofensif. Daripada repot-repot nyerang harddisk yang dijagain ketat sama antivirus, mereka pakai Python buat otomatis ngekstrak password mentah langsung dari dalam RAM yang lagi nyala. Mereka membedah proses keamanan dan secara brutal nyuntik shellcode murni langsung ke virtual machine target. Ini benar-benar seni pertasan tingkat tertinggi yang nyaris mustahil dideteksi pakai alat standar. Gila ya, ini bawa kita ke realitas yang harus banget kita hadapin. Di saat tim keamanan asyik ngandelin produk-produk komersial di pasaran, peretas profesional malah anteng duduk bikin gudang senjata custom yang luput dari semua radar standar. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian, seberapa aman sih jaringan dan data kalian kalau diserang sama alat Python yang bahkan belum pernah dilihat sama sistem antivirus kalian sebelumnya? Memahami gimana alat-alat ini dirakit tuh bukan sekedar kepo soal teknis, tapi itu satu-satunya cara sejati buat kita mulai bisa bertahan melawannya. Tetap waspada dan mulailah berpikir layaknya sang pembuat alat, bukan cuma jadi penggunanya. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.